Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Sri Janovira dengan NIM 19136173. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ilmu ukur tanah. Yang pertama, pengukuran tanah atau survei. Pengukuran didefinisikan sebagai seni penentuan posisi relatif pada di atas atau di bawah permukaan bumi, berkenaan dengan pengukuran jarak-jarak, sudut-sudut, arah-arah baik vertikal maupun horizontal. Tujuan pengukurannya itu menghasilkan ukuran-ukuran dan kontur permukaan tanah, misalnya untuk persiapan gambar, rencana atau plan atau peta. Menarik garis batas tanah, mengukur luasan dan volume tanah, dan memilih tempat yang cocok untuk suatu proyek rekayasa, baik gambaran, rencana, maupun peta merupakan representasi grafis dari bidang horizontal. Yang pertama berskala besar, sedangkan yang terakhir berskala kecil. Skala didefinisikan sebagai perbandingan tetap antara jarak lokasi di peta dengan di permukaan bumi. Skala 1:500, artinya 1 unit jarak di lapangan sama dengan 500 kali unit jarak di peta. Yang kedua, instrumen survei di masa lalu. Sejarah perkembangan survei pengukuran tidak terlepas dari ilmu-ilmu astronomi, astrologi, dan matematika. Orang-orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan prinsip-prinsip pengukuran survei dan matematika untuk pematokan batas-batas kepemilikan tanah. Penempatan atau stakeout, bangunan-bangunan publik, pengukuran dan perhitungan luas tanah, hubungan yang erat antara matematika dan ukur tanah tampak dari istilah-istilah matematika, geometri yang menurut bahasa Latin berarti pengukuran bumi. Istilah lain yang terkait adalah geometronics yang digunakan pada pengukuran dan pemetaan. Tujuan utama pengukuran saat itu adalah untuk membuat sudut dua garis satu dengan lainnya di permukaan tanah. Teodolit. Transit atau teodolit adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur sudut-sudut horizontal dan vertikal. Di Eropa, mula-mula dipakai istilah transit teodolit. Untuk jenis instrumen ukur ini, teodolit modern bersifat kompak, ringan, sederhana, dan tahan banting. Bagian-bagian dan skalanya tertutup, kedap debu dan kelembapan. Ukuran teodolit ditentukan oleh piringan bawahnya. Sebagai contoh, 20 cm teodolit berarti diameter piringan bawahnya adalah 20 cm. Atas dasar itu, ukuran teodolit bervariasi antara 8 sampai dengan 25 cm. Teodolit ditemukan oleh Roemer, seorang astronom Denmark pada tahun 1690. Sekitar seabad kemudian, instrumen astronomi itu digunakan untuk keperluan survei. Pada tahun 1893, diadakan penambahan-penambahan pada bagian-bagian instrumen prototipe itu sehingga dimungkinkan dipakai pengukuran-pengukuran lainnya dalam kaitannya dengan pengukuran sudut-sudut vertikal dan horizontal. 3. Klasifikasi survei. Pengklasifikasian survei tidak bersifat mutlak. Mungkin ada perbedaan-perbedaan objek dan prosedur yang saling tumpang tindih. Secara garis besar, survei dibedakan berdasarkan yang pertama, akurasi yang diinginkan, yang kedua, metode penentuan posisi, yang ketiga, instrumen yang digunakan, keempat, tujuan survei, kelima, tempat pengukuran. Yang A, survei atas dasar akurasi. Pertama, survei planimetris, survei yang berasumsi bahwa permukaan bumi mendatar atau tidak melengkung. Kenyataannya, permukaan bumi melengkung. Survei ini berasumsi A. Garis level atau level line dianggap sebagai garis lurus. Oleh sebab itu, garis unting-unting atau plumb line di suatu titik dianggap paralel dengan titik lainnya. B. Sudut yang dibentuk oleh kedua garis semacam itu merupakan sudut pada bidang datar, bukan sudut pada bidang bola. C. Meridian yang melalui dua garis berupa garis paralel. 2. Survei geodetis. Survei ini memperhitungkan bentuk bumi yang melengkung dan melakukan pengukuran jarak-jarak dan sudut-sudut ketelitian tinggi. Survei ini diterapkan untuk lokasi yang luas.
Survei geodetis sering digunakan untuk pengadaan titik-titik kontrol teknologi ruang angkasa atau spatial control points, yang selanjutnya akan digunakan untuk titik-titik ikat bagi titik-titik minor pada survei planimetris. Di Indonesia, titik-titik ini banyak diadakan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Bakor-Surtanal, dan sebagian lagi diadakan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN. C. Survei atas dasar instrumen. Survei ini dilakukan pada luasan yang sempit, terbuka, dan pekerjaan lapangannya hanya dilakukan dengan pengukuran linear atau jarak-jarak dengan alat meteran. B. Survei traverse. Traverse digunakan pengukuran yang melibatkan pengukuran jarak-jarak dengan meteran atau can, arah-arah dan sudut-sudut dengan kompas atau theodolit. Kecepatan dan akurasi traverse bergantung pekerjaan lapangannya. C. Survei tachymetry. Istilah ini digunakan untuk survei-survei yang menggunakan metode pengukuran jarak horizontal dan vertikal dengan pengamatan lampu melalui theodolit berteleskop khusus yang dilengkapi benang-benang stadia dan lens. D. Survei penyipat datar atau leveling. Istilah ini digunakan untuk survei pengukuran ketinggian vertikal relatif titik-titik dengan suatu sifat datar atau waterpass dan rambu. Dalam perencanaan proyek konstruksi, dari mulai bangunan kecil sampai dengan bendungan, penting diukur kedalaman galian pondasi transit urungan. Plane tabling. Istilah ini digunakan untuk pengukuran grafis yang dilakukan secara serentak antara pekerjaan lapangan dan plotting atau klinometer atau alat ukur lereng. Bersama plane table ini digunakan untuk pengeplotan garis-garis kontur. Survei triangulasi jika akan dilakukan pengembang wilayah survei yang akan diadakan. D. Survei atas dasar tujuan, yang terbagi menjadi A. Survei rekayasa. Survei ini dilakukan untuk penyediaan data yang lengkap untuk desain rekayasa seperti jalan layang, rel kereta, saluran air, saluran limbah, bendungan, jembatan. Survei ini terdiri atas tahap-tahap. Yang pertama, survei topografi, pengukuran kerja lapang, penyediaan spesifikasi, kualitas, dan pelaksanaan pengukuran sampai pekerjaan selesai. Survei ini sering juga disebut survei konstruksi. B. Survei pertahanan. Survei ini menjadi bagian sangat penting bagi militer. Hasil survei ini akan menyediakan informasi strategis yang dapat dijadikan putusan kebijakan jalannya peperangan. C. Survei geologi. Survei ini dilakukan baik di permukaan maupun subpermukaan bumi untuk menentukan lokasi, volume dan cadangan mineral-mineral dan tipe-tipe batuan. D. Survei geografi. Survei ini dilakukan untuk penyediaan data-data dalam rangka pembuatan peta-peta geografi. Peta-peta itu mungkin dipersiapkan untuk efisiensi atau analisis tata guna tanah, sumber dan intensitas irigasi, lokasi-lokasi fisiografis termasuk air terjun, drainase, permukaan, kurva kemiringan, profil kemiringan, dan kontur, juga termasuk keadaan geologisnya secara umum. Yang E. Survei tambang. Suatu survei diperlukan juga pada permukaan maupun bawah permukaan. Survei ini terdiri atas survei topografi terhadap kepemilikan tambang dan pembuatan peta-peta permukaan. Pembuatan peta-peta bawah tanah untuk mendelineasi secara menyeluruh pekerjaan dan konstruksi rencana. F. Survei arkeologi. Survei ini dilakukan untuk pengungkapan relik-relik atau barang-barang peninggalan antik, peradaban, kerajaan, kota, kampung, benteng, candi, yang berkubur akibat gempa bumi, longsor, atau bencana lainnya, dan semuanya itu dilokalisir, ditandai, dan diidentifikasi. G. Survei road. Survei ini dilakukan untuk menempatkan dan mengeset garis-garis di permukaan tanah untuk keperluan jalan raya, rel kereta, dan untuk mengambil data-data yang perlu secara garis besar.
Urutan survei ini dapat terbagi menjadi 4. Yang pertama, survei pendahuluan. Dilakukan untuk memperoleh peta-peta terkait atau bila perlu dilakukan survei secara kasar. 2. Survei awal, yaitu survei topografi untuk mendapatkan lokasi kenampakan-kenampakan bila perlu dengan pemotretan udara. Ketiga, survei kontrol, berupa triangulasi atau traverse atau poligon. Dan keempat, survei lokasi, yaitu penempatan titik-titik di lapangan. Survei atas dasar tempat. Yang pertama, survei tanah. Beberapa contoh survei ini diantaranya adalah pengukuran garis batas tanah, penentukan jarak dan asimutnya, pembagian tanah atas dasar bentuk, ukuran, penghitungan luas, pemasangan patok batas bidang tanah, dan penentuan lokasinya. Yang termasuk survei ini adalah survei topografi, survei kadastral, dan survei perkotaan. Survei topografi menghasilkan peta yang menggambarkan perbedaan-perbedaan permukaan tanah dari hasil pengukuran elevasi dan menggambarkan lokasi kenampakan-kenampakan alam atau buatan manusia atau detail-detail. Yang B, survei hidrografi. Survei ini berkaitan dengan badan air seperti sungai, danau, perairan pantai, dan pengambilan data-data garis pasang surut atau pantai dari badan-badan air tersebut. Selain itu, termasuk dalam survei ini adalah penentuan bentuk permukaan di bawah air untuk menilai faktor-faktor yang mempengaruhi navigasi atau pelayaran, keperluan air, konstruksi bangunan air. Yang C, survei bawah tanah. Survei ini dipersiapkan untuk perencanaan bawah tanah, penempatan titik-titik dan arah terowongan, lubang udara, aliran, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah pekerjaan transformasi koordinat dan bearing dari baseline permukaan tanah ke baseline ke bawah tanah. Salah satu contohnya yaitu survei tambang. Yang D, survei udara. Survei ini dilakukan dengan pemotretan dari pesawat berkamera. Dapat kita lihat dari gambar yaitu jalur penerbangan pada survei udara. Survei ini sangat berguna untuk pengadaan peta berskala besar. Yang keempat, kompetensi superior. Kompetensi superior merupakan kemampuan minimal surveyor yang wajib dimilikinya agar dapat bekerja dengan baik dan profesional, meliputi pengetahuan akademik, keterampilan teknis, dan karakternya. Ketiga komponen itu saling mendukung dalam diri surveyor dalam menghadapi pekerjaan yang berat di lapangan. Surveyor kompeten harus memiliki pengetahuan tentang teori-teori pengukuran dan keterampilan-keterampilan praktis. Pada pengukuran planimetris banyak digunakan geometri, aljabar, dan trigonometri. Hal penting lain yang harus dimiliki oleh seorang surveyor adalah kemampuan bertahan kerja di bawah tekanan alam dan kelelahan fisik. Keselamatan kerja dan alat-alat survei juga merupakan hal yang harus diperhatikan. Yang kelima, prinsip-prinsip pengukuran. Pada tahap-tahapan pekerjaan suatu proyek, prinsip-prinsip ini digunakan mulai dari perencanaan awal sampai akhir pekerjaan. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama, bekerja mulai dari keseluruhan menuju bagi-bagiannya. Yang kedua, posisi suatu titik dan diletakkan paling sedikit dengan 2 pengukuran. Prinsip pertama merupakan prinsip utama pengukuran yang tidak boleh ditinggalkan kecuali keadaan terpaksa. Ide utamanya adalah melokalisir kesalahan-kesalahan dan akumulasinya. Berbeda jika bekerja dari bagian-bagian keseluruhannya. Kesalahan-kesalahan akan terakumulasi dari bertambah besar. Akibatnya, survei tak akan terkendali. Yang keenam, sistem referensi. Kerangka referensi yang paling cocok adalah elipsoid oblate karena mempunyai bentuk relatif sederhana dan pada tingkat tertentu. Mendekati bentuk geoid, umumnya pengukuran-pengukuran menggunakan instrumen yang dilevelkan dengan bantuan gelembung nifo, karena itu pengukuran-pengukuran itu dibuat relatif terhadap geoid.
Sebelum digunakan untuk keperluan hitungan, hasil-hasil ukuran itu harus dikoreksi perbedaan-perbedaannya akibat geoid dan elipsoid referensi. Koreksi-koreksi ini relatif kecil dan pada survei tertentu dapat diabaikan bila mana dipilih elipsoid referensi yang sesuai atau fit dengan geoid pada daerah survei. Untuk mencapai kesesuaian itu, tiap-tiap negara memilih elipsoid referensi yang berbeda-beda yang dianggap paling sesuai dengan wilayahnya. Yang ketujuh, pengertian pengukuran jarak langsung dan tachymetry. Jarak antara dua buah titik di muka bumi dalam ukur tanah adalah merupakan jarak terpendek antara kedua titik tersebut tergantung jarak tersebut terletak pada bidang datar, bidang miring, atau bidang tegak. Pada bidang datar disebut jarak datar, pada bidang miring disebut jarak miring, sedang pada bidang tegak disebut jarak tegak atau tinggi. Yang kedelapan, pengukuran jarak langsung. Jarak didapat langsung tanpa melalui perhitungan. Pada pengukuran jarak langsung digunakan alat utama dan bantu. Alat-alat utama antara lain dapat terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pita ukur. Alat ukur jarak yang material utamanya terbuat dari fiber, plastik, atau campuran daripadanya. Yang kedua, pegas ukur. Material utama terbuat dari plat baja. Yang ketiga, rantai ukur terbuat dari rantai baja. Panjang alat-alat tersebut umumnya dari 30 meter, 50 meter, dan 100 meter dengan lebar antara 1 cm sampai 2 cm. Tebal antara 0,1 mm sampai 0,2 mm. Pembagian skala bacaan dari skala terkecil mm sampai dengan skala terbesar meter. Yang kesembilan, tachymetry. Pengukuran tachymetry menghasilkan posisi detail X, Y, dan Z secara optis. Data yang diperoleh dari pengukuran adalah bacaan benang rambu, bacaan vertikal, bacaan horizontal, dan ketinggian alat. Selanjutnya, bearing dan asimut. Dalam survei, seringkali ditentukan garis referensi tetap yang dengannya semua garis survei diaju. Garis seperti itu dinamakan meridian. Oleh Schmidt atau 1978, meridian dibedakan menjadi meridian magnetis, meridian sebenarnya atau trimeridian, meridian grid, dan meridian asumsi atau assumed meridian. Sementara itu, Dugdale tahun 1996 menyebut istilah lain, meridian sembarang atau arbitrary meridian, yang mirip dengan meridian asumsi. Sudut-sudut yang terbentuk dari referensi pada meridian dinamakan bearing, atau dengan kata lain, meridian adalah arah acuan yang darinya bearing ditentukan. Bearing adalah sudut horizontal antara meridian referensi dan garis survei yang diukur searah atau berlawanan arah jarum jam. Bearing suatu garis ada yang didapatkan sebagai bearing lingkaran penuh atau asimut, bearing kuadrantis atau reduced bearing, dan bearing grid atau dalam survei geodesi. Selanjutnya, poligon. Poligon adalah segi banyak yang sering digunakan dalam pengadaan kerangka dasar pemetaan karena sifatnya yang fleksibel dan kesederhanaan hitungannya. Fleksibel dalam arti bahwa pengukuran poligon dapat mengikuti berbagai bentuk medan pengukuran, mulai dari yang paling sederhana, misalnya berupa segitiga, sampai bentuk kompleks, misalnya segi N dengan variasi lob, atau N adalah jumlah sisi poligon yang tak terbatas. Dalam arti kamus atau Oxford 1987, poligon adalah bidang yang terbentuk dari banyak garis-garis yang biasanya lebih dari 5. Dalam buku-buku teks tidak ada penulis yang mendefinisikan poligon secara khusus. Wong-Sui Tjitro tahun 1908 menggunakan istilah poligon pada pembahasannya tentang penentuan koordinat titik-titik suatu tempat dengan cara membuat segi banyak yang panjang dan terhubung satu sama lain.
Berbeda dengan ketiga penulis di atas yang tidak mendefinisikan poligon secara eksplisit, Brinkel et al. Atau 1996 mendefinisikan poligon secara lebih tegas sebagai serangkaian garis berurutan yang panjang dan arahnya telah ditentukan dari pengukuran. Menurutnya, pengukuran poligon merupakan pekerjaan menetapkan stasiun-stasiun poligon dan membuat pengukuran-pengukuran yang perlu dan merupakan cara yang paling dasar dan paling banyak dilakukan untuk menentukan letak nisbi titik-titik. Olehnya, poligon dibagi menjadi poligon terbuka dan poligon tertutup. Pada sebagian buku teks atau Cavill 1995 dan Duggal 1996, Schmidt et al. 1978 tidak ditemukan istilah poligon. Namun, materi yang serupa dengan penulis-penulis di atas ada dalam pembahasan tentang traverse. Baiklah, hanya itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.